baik-baik saja. Jadi di video ini kita akan membahas tentang 6 cara merawat ikan komet, baik itu yang ekor panjang atau yang biasa, bagi seorang pemula. Nah teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman semua, jadi ikan komet ini adalah salah satu ikan hias yang mungkin sudah banyak dikenal oleh para pecinta ikan hias, baik yang pemula ataupun yang sudah profesional. Biasanya ikan komet ini dipelihara oleh para pecinta ikan hias yang masih pemula, dikarenakan harga dari ikan komet ini harganya lumayan murah dibanding dengan ikan-ikan lain. Mungkin teman-teman semua juga pernah membeli ikan komet tersebut, karena ikan komet ini memang sudah banyak sekali di pasaran. Nah teman-teman semua, di video ini kita akan membahas tentang 6 cara merawat ikan komet ekor panjang ataupun ekornya yang biasa bagi seorang pemula. Jadi yang pertama adalah ketika membeli ikan komet, yang perlu kita perhatikan pada saat perawatan ikan komet tersebut. Yang pertama adalah tentukan wadah. Nah, menentukan wadah ini biasanya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah kolam dan yang kedua adalah akuarium. Nah, 2 pilihan ini biasanya teman-teman semua yang mungkin masih memiliki budget yang minim biasanya menggunakan akuarium yang ukurannya kecil-kecil. Sehingga ini teman-teman semua juga perlu kita ketahui bahwa menentukan wadah ini juga sangat penting bagi ikan komet kesayangan kita. Nah kalau kalian memiliki budget yang mungkin yang banyak, kalian bisa menggunakan kolam, tapi ingat kalian harus mengeluarkan budget yang lumayan mahal. Tapi ini teman-teman semua tergantung juga dari kita. Nah kalau kalian memiliki pertanyaan bahwa apakah ikan komet ini harus memiliki wadah yang besar ataupun kecil. Nah jadi untuk ukuran dari wadah ikan komet, kalau kalian menggunakan akuarium, setidaknya kalian menggunakan akuarium yang bisa ikan komet ini leluasa untuk berenang di tempat tersebut. Begitupun juga ketika kalian menggunakan kolam. Nah itu yang pertama, kalian harus menentukan tempat atau wadah ikan komet yang akan kalian pelihara. Kemudian yang kedua teman-teman semua adalah perhatikan kualitas air. Jadi ketika kalian sudah memiliki tempat atau wadah seperti kolam atau akuarium, nah ini yang kedua adalah kita harus memperhatikan kualitas air. Jangan sampai air yang kita berikan untuk ikan komet ini memiliki bakteri atau ada racun yang mengendap di air tersebut. Sehingga teman-teman semua, ini tips dari para pecinta ikan hias juga, bahwa kalau kita ingin memberikan atau memasukkan air di akuarium atau kolam yang akan kita berikan, kita harus mengendapkan terlebih dahulu, mungkin 2-3 hari. Ini supaya teman-teman semua air yang kita berikan itu bisa kembali netral. Nah kemudian yang ketiga adalah beri garam pada air yang telah kita berikan untuk akuarium atau kolam yang sudah kita sediakan. Jadi teman-teman semua, garam ini juga sangat penting, karena garam ini sangat bermanfaat untuk membasmi bakteri-bakteri jahat pada air yang sudah kita sediakan. Dengan adanya garam, ini juga bisa membantu kita untuk mengurangi bakteri yang akan menyerang ikan komet yang kita pelihara. Nah sehingga teman-teman semua, garam ini sangat penting. Untuk harga dari garam ini bervariasi tergantung dari ukuran dan berapa yang akan kita beli. Nah ini garam ini juga sudah banyak dijual di berbagai perlengkapan ikan hias. Nah disitu kalian bisa menanyakan bahwa garam ikan ini diperjualbelikan, teman-teman semua. Kemudian yang keempat adalah gunakan pompa air dan juga aerator. Nah ini teman-teman semua bisa menjadi 2 pilihan yang bagus untuk kalian. Kalian bisa menggunakan aerator dan kalian juga bisa menggunakan pompa air. Dan tentunya ini juga tergantung dari budget kita masing-masing. Kalau memang kita memiliki budget yang lumayan, kita bisa menggunakan keduanya. Tapi kalau kita masih menggunakan, maksudnya kalian memiliki budget yang minim, kalian bisa menggunakan aerator saja atau pompa air saja untuk sirkulasi air dan juga penambahan oksigen pada ikan komet kalian.
Sehingga teman-teman semua dengan adanya dua alat ini atau salah satu alat ini bisa membantu percepatan pertumbuhan ikan komet yang kita miliki. Nah teman-teman semua, saya kira untuk aerator dan juga pompa air ini sebenarnya sudah banyak diperjualbelikan dan harganya juga bervariasi. Bahkan ada yang harganya mungkin 30 ribuan dan juga aerator sama seperti itu tadi, harganya 30 ribuan. Kalian yang masih pemula bisa menggunakan aerator ini dan pompa air ini sebagai sirkulasi dan juga percepatan pertumbuhan ikan komet kalian. Nah teman-teman semua, kemudian yang kelima adalah teratur memberi makan ikan komet yang kita miliki. Nah ini teman-teman semua, terkadang ketika kita memelihara ikan komet, terkadang ada di antara kita yang terlalu sering memberikan makanan ikan kometnya, sehingga ini akan membuat air yang ada di akuarium atau di kolam kita akan menjadi cepat keruh dan kotor. Sehingga teman-teman semua, kalau air ikan yang kita miliki cepat keruh dan kotor, otomatis bakteri-bakteri ini akan menyerang ikan komet yang kita miliki. Sehingga teman-teman semua, kita harus teratur dalam memberi makan ikan komet. Biasanya kalau rutinitas saya pada saat memberi makan ikan komet ini, biasanya saya memberikan makan itu dalam sehari biasanya 2-3 kali, dan ini juga tergantung dari kita semua. Nah kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah teratur membersihkan akuarium. Nah ini teman-teman semua, terkadang kalau kita masih pertama dalam memelihara ikan hias, kita rajin untuk membersihkan akuarium kita karena kita ingin melihat akuarium kita bersih. Tapi lama-kelamaan ketika kita sudah lama memelihara ikan hias, terkadang kita lupa untuk membersihkan akuarium kita, membersihkan air yang ada di akuarium atau di kolam kita. Sehingga teman-teman semua, efek yang menjadi yang tidak baik untuk kita adalah akuarium dan kolam ini akan tidak enak dipandang ketika kita tidak rajin untuk membersihkan akuarium atau kolam ikan komet yang kita miliki. Nah teman-teman semua, selain itu fungsi dari membersihkan air akuarium atau kolam ikan komet ini adalah untuk mencegah bakteri-bakteri yang akan menyerang ikan komet. Sehingga teman-teman semua, kita harus rajin untuk membersihkan atau mengisap air sebagian ikan komet kita. Nah teman-teman semua, saya kira itulah 6 cara untuk merawat ikan komet bagi seorang pemula. Yang pertama tadi adalah tentukan wadah, kemudian yang kedua adalah perhatikan kualitas air, kemudian yang ketiga adalah berikan garam pada air, kemudian yang keempat adalah gunakan pompa air atau aerator, kemudian yang kelima adalah teraturlah memberi makan pada ikan komet kalian. Jangan memberi makan misalnya hari ini kita banyak beri makan, besok tidak pernah, kemudian dan seterusnya. Kita harus menetapkan jadwal kapan kita harus memberikan makan untuk ikan komet. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah teratur membersihkan akuarium atau kolam ikan komet kita. Nah teman-teman semua, saya kira itulah 6 cara untuk merawat ikan komet, baik itu ekor panjang ataupun yang biasa, bagi seorang pemula. Semoga dengan video ini kalian bisa mendapatkan referensi dan edukasi tentang cara merawat ikan komet dan pemeliharaan ikan komet. Nah teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.